Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Setiaatmojo, mahasiswa Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu dengan nomor induk mahasiswa 24550053. Kali ini izinkan kami menyampaikan tugas UAS Kecerdasan Buatan mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Andika Pramita Widyasari, Magister Komputer. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat penelitian tentang pemetaan pasar tradisional dengan memanfaatkan metode Hill Climbing. Apa itu metode Hill Climbing? Metode Hill Climbing merupakan salah satu metode optimasi dalam kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan cara bergerak menuju solusi yang lebih baik secara iteratif. Algoritma ini bekerja dengan cara memulai dari solusi awal, kemudian secara bertahap memperbaiki solusi tersebut dengan memilih langkah-langkah yang meningkatkan kualitas solusi sampai mencapai solusi optimal atau tidak ada lagi perbaikan yang bisa dilakukan. Ya, selanjutnya mari kita pelajari terlebih dahulu apa saja jenis-jenis metode Hill Climbing. Di sini kita akan mengenal ada 3 metode Hill Climbing, yaitu Simple Hill Climbing, Stepped Ascent Hill Climbing, dan yang ketiga adalah Stochastic Hill Climbing. Berikutnya adalah contoh studi kasus pengaplikasian metode Hill Climbing, yang mana pada kasus ini metode Hill Climbing akan digunakan untuk memetakan lokasi pasar tradisional di sebuah wilayah kota atau kabupaten. Sebagai contoh yang diulas dalam jurnal yang berjudul Pemetaan Pasar Tradisional di Kota Medan dengan memanfaatkan metode Hill Climbing yang disusun oleh 3 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini contoh jurnalnya, mari kita bahas bersama. Ya, kali ini kami menemukan jurnal responsif tahun 2024 yang berjudul Pemetaan Pasar Tradisional di Kota Medan dengan memanfaatkan metode Hill Climbing. Penelitian ini dilaksanakan oleh Muhammad Taufik Akbar Nasution, Ali Ikhwan, dan Muhammad Dedi Irawan. Ketiganya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun abstrak dari penelitian adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk mencari dan memperoleh informasi semakin berkembang pesat, tidak terkecuali dalam pencairan informasi mengenai letak geografis suatu objek. Dalam konteks ini, PD Pasar Kota Medan, sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pasar tradisional, dihadapkan pada tantangan dalam mengelola data baik yang bersifat spasial maupun non-spasial. Kurangnya optimalisasi pengelolaan data menyebabkan informasi yang disajikan kurang memberikan gambaran geografis yang jelas tentang lokasi pasar. Sebab respon terhadap permasalahan ini, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) PD Pasar Kota Medan. Tujuan utama dari penggunaan sistem ini adalah penyediaan informasi yang komprehensif mengenai pasar tradisional di Kota Medan, termasuk memberikan rute terpendek untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan algoritma Hill Climbing. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall yang terstruktur dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian dan uji coba bahwa sistem yang dibuat berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil yang didapatkan dengan adanya pembuatan aplikasi SIG ini dapat secara signifikan memudahkan pengambilan keputusan terkait pencarian informasi lokasi pasar tradisional di Kota Medan. Begitu. Kemudian, ini adalah contoh tahapan metode Simple Hill Climbing 6 operator dari level 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Di sini menggunakan 4 objek A, disimbolkan A, B, C, D.
di mana ada 4. Nah, 4 ini dimasukkan pada rumus n aksen per 2 aksen kali n min 2 aksen. Karena di sini memakai 4 objek A, B, C, D, maka n ini diganti dengan 4. 4 aksen per 2 aksen kali 4 min 2 aksen, ketemunya 6. Sehingga di sini ada 6 level, 6 tingkatan. Nah, ini yang diperhitungkan. Cari mana yang paling dekat. Ini dari 19 ke 17, 17, 15, 15 sampai ke bawah ini yang terkecil adalah 14, dan 14 ini diturunkan lagi, ada 13 yang paling terkecil dari 14, diturunkan lagi dari 13 yang paling kecil ternyata 12, diturunkan lagi dari sini sudah tidak ada yang terlebih kecil dari 12. Jadi ketemunya yang terakhir solusinya adalah jarak terpendek adalah DBC. Konsep dasarnya seperti itu. Ini metodenya, metode pengumpulan data. Kemudian kita langsung kepada, nah ini kalau di sini titiknya dia mengambil ada 3 A, B, C, D, ada 3, maaf ada 4 seperti yang bagian yang tadi disampaikan. Ada 4 variabel sebagai bahan masukan ini sebelum diteliti. Nah, ini ada jarak-jaraknya antar dari lokasi. Kemudian jika digambarkan grafnya seperti ini. Nah, untuk menentukan banyaknya tadi rumusnya ini, karena variabelnya tadi 4 A, B, C, D, sehingga jadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial. Nah, ketemunya 6 rute seperti yang dijelaskan tadi, ada 6 rute. Nah, ini berdasarkan tabel di atas, setelah dari perhitungan jarak terendah atau rute terdekat yang teridentifikasi sejauh 1,257 km, yaitu ini tadi yang nomor 2, DBAC. Nah, ini terdeteksi bahwa jarak yang terdekat dari keempat titik itu menempuh rute DBAC. Nah, dari sini saya ingin mengimplementasikan metode ini untuk menentukan jarak terdekat persebaran pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora. Ini tadi yang ada di Kota Medan ya. Nah, metode hill climbing yang dikenakan pada penelitian pemetaan pasar Kota Medan tadi akan kita aplikasikan dalam pemetaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora. Sebagai latar belakang, pasar tradisional merupakan simpul ekonomi penting di Kabupaten Blora. Setidaknya ada 5 pasar besar yang menjadi pusat ekonomi, yaitu Pasar Sidomakmur Blora, Pasar Wulung Randu Blatung, kemudian Pasar Jepon, Pasar Induk Cepu, dan Pasar Kunduran. Kelima pasar tersebut melayani wilayah yang strategis yang menjadi simpul ekonomi masyarakat. Namun demikian, informasi spasial terkait jarak terdekat antar pasar dan optimalisasi rute distribusi barang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dengan pendekatan algoritma seperti hill climbing, kita dapat menghitung dan memetakan rute atau titik-titik dengan akses tercepat ke pasar, sehingga dapat membantu pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemkab Blora, dalam menentukan lokasi logistik dan menyusun prioritas pembangunan jalan dan distribusi barang. Adapun rumusan masalah yang akan kami pecahkan ada 2, yaitu bagaimana distribusi geografis 5 pasar tradisional utama di Kabupaten Blora, dan bagaimana proses perhitungan rute jarak terdekat antar pasar menggunakan metode hill climbing. Berikut ini adalah 5 lokasi titik koordinat pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora. Dari koordinat
tersebut kita dapat melihat seberapa jauh jarak antar pasar dari 5 pasar yang ada, yang disajikan dalam tabel seperti berikut ini. Contohnya, pasar Sidomakmur ke pasar Wulung jaraknya 27,2 km. Kemudian pasar Sidomakmur ke pasar Jepon sekitar 9,6 km dan seterusnya. Hingga jarak pasar Kunduran Cepu tertulis 46,7 km. Data tersebut jika digambarkan dalam diagram graf, maka akan tersaji gambar grafik seperti ini, yakni diagram graf yang menunjukkan hubungan antar pasar tradisional di Kabupaten Blora, lengkap dengan jarak antar masing-masing pasar dalam kilometer. Setiap simpul atau node mewakili pasar, dan sisi menunjukkan jarak antar pasar berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Haversian. Adapun proses algoritma hill climbing-nya, perhitungannya sebagai berikut. Untuk menentukan 10 ruas rute yang diperoleh dari rumus n faktorial per 2 faktorial kali n min 2 faktorial, di mana n ini adalah jumlah pasar yang diteliti, yaitu ada 5, sehingga 5 faktorial ketemu 120 per 2 kali 5 min 2 faktorial, jadinya 120 per 12 ketemu 10 rute, seperti yang tersaji dalam paparan ini. Dari data tersebut dapat ditarik 2 kesimpulan, rute terpendek dan rute terpanjang seperti berikut. Rute terpendek mulai dari Cepu, Jepon, Sidomakmur menuju Wulung, lanjut ke Pasar Kunduran dengan total jarak 100,3 km. Sedangkan rute terpanjang dimulai dari Pasar Jepon, Pasar Kunduran, Pasar Wulung menuju Sidomakmur dan berakhir di Pasar Cepu dengan total jarak 128 km-an. Kesimpulannya, rute jarak terdekat antar pasar tradisional utama dapat dihitung menggunakan algoritma hill climbing dengan hasil yang cukup optimal. Rute optimalnya ditempuh dari Pasar Cepu terlebih dahulu menuju Pasar Jepon, Pasar Sidomakmur, Pasar Wulung dan berakhir di Pasar Kunduran dengan jarak 100,3 km. Metode ini cocok diterapkan dalam distribusi logistik dan kebijakan tata niaga di Kabupaten Blora. Dengan adanya penelitian ini, kami sarankan untuk Pemkab Blora agar bisa menggunakan metode ini untuk memetakan rute pengangkutan hasil tani, ikan, dan sembako. Kemudian perlu juga melakukan penggabungan metode lain seperti simulated annealing atau genetic algoritma agar tidak terjebak di lokal optimum. Integrasikan sistem ini dalam aplikasi transportasi UMKM atau koperasi pasar di seluruh Kabupaten Blora. Akhirnya cukup sekian, saya Ragil Setiaatmojo, mahasiswa Informatika STTR mengucapkan terima kasih. Sekian tugas UAS kecerdasan buatan yang kami susun untuk Ibu dosen Dr. Andika Pramitya Widasari, MKom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.